Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, terus tamak, dan dari doa yang tidak Engkau ijabah, yang Engkau tidak kabulkan. Ya Allah, kami berlindung. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, juga syukurnya Nabi Sulaiman ada di dua tempat, Pak, ya. Di surat An-Naml, kemudian di surah apa lagi, Pak? Al-Ahqaf, ya, kalau tidak salah. Bagaimana syukurnya? Yang pertama di surat An-Naml, kita patut mencontoh agar kita terinspirasi, bisa meneladani beliau Nabi Sulaiman, seorang nabi yang Masya Allah diberikan segalanya oleh Allah. Beliau menunjukkan rasa syukurnya dengan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nanti kita bahas artinya. Kalau panjenengan sudah ada yang hafal, alhamdulillah. Praktekkan ini, baca senantiasa dalam sujud sebagai bentuk sujud. Ada sujud namanya sujud syukur. Nah, ini dibaca nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama, orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan istiqamah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah dikumpulkan kembali di tempat yang mulia penuh barakah ini. Mudah-mudahan salat kita Allah terima. Mudah-mudahan perkumpulan majlis kita ini, ya, jamaah kita ini menjadi perkumpulan yang oleh Allah diampuni segala dosa, ya. Jamaah dirahmati Allah, insyaallah kita malam ini akan membahas tentang bagaimana kita ini agar memperoleh kedudukan yang terpuji di sisi Allah.
Dan kami juga akan jelaskan beberapa hamba Allah dari para nabi dan utusan Allah yang memiliki tempat terpuji, maqam mahmudah secara khusus. Dan apa saja doa-doa beliau-beliau ini, amalan-amalan beliau ini seperti apa, nanti kita akan bahas bersama. Sebelumnya mari kita baca dulu surah Al-Kahfi ya. Adik-adik hafal semua ya, ayat 1 sampai 10. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم تقبل يا كريم. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan kami persilakan untuk diminum dulu. Dinikmati Pak Ibu, silakan diminum mumpung hangat. Bismillah. Bukan hangat, panas kan. Baik, sehat Bu ya? Bapak sehat? Alhamdulillah, ceria ya, insyaallah. Salat itu menyehatkan. Pertama ya, salat itu menyehatkan ruhani, lahir, batin, ketemu kemudian bermuajahah, silaturahim seperti ini, menambah umur, memperluas rezeki, meninggikan derajat. Itu Pak. Jadi yakini bahwa setiap kita datang ke sini ini ya, kita silah dengan salat ya. Salat silatun kata Syekh di dalam kitab Ibadatul Mukmin ini. Jadi salat itu pertama silah bainal abd bi rabbih. Yang kedua as-salah ad-du'a. Sebelum ke materi ya. Salat itu adalah silah ya, media penghubung kita berkomunikasi ya dengan siapa? Allah. Istiqbal al-qiblah, Allahu akbar. Ya, baca doa iftitah sunnah, baca kemudian wajib rukunnya apa? Al-Fatihah, ya kan? Ada kebahagiaan di sana, ada silah karena kita sedang bersambung bermi'raj. Kemudian yang kedua as-salah ad-du'a. Salat itu esensi isinya adik-adik adalah doa. Karena itu kalau adik-adik sedang salat ya, faham tak faham artinya harus khusyuk.
Apa buktinya khusyuk? Ikut gerakan imam dengan baik, tidak bergerak banyak gerak tolah-toleh. Itu ya adik-adik, insyaallah ini masjid dimakmurkan oleh tidak hanya kalangan orang tua, pemuda, tapi juga anak-anak. Berarti komplit. Masjid An-Nur sukses mengkader. Ini kader kita. Kita ini yang sudah 60-50 tahun tuh sudah kalau sholat tahajud itu harus sedia kafan di sampingnya. Itu kebiasaan Allah yarham Kiai Haji Arifin Ilham. Setiap beliau sholat tahajud di mihrab di rumah beliau, itu selalu kain kafannya di samping beliau. Ini dicitrakan oleh Allah yarham putra keduanya yang telah menyusul beliau, Amir Az-Zikra. Abi mengajarkan banyak hal, salah satunya yang tidak aku lupa adalah beliau setiap kali sholat qiyamul lail selalu ada kain kafan. Kenapa Abi demikian? Karena jarak antara aku hidupku dengan kematian ya ini sekarang kain kafan. Ada 7 tahun meninggal, 20 tahun Amir Az-Zikra meninggal. Bukan kita lamanya berapa puluh tahun hidup, tetapi seberapa bermanfaatnya kita. Singkat bermanfaat, panjang umur lebih bermanfaat. Itu yang sangat berarti. Ya, anak-anak rajin ke masjid, adik-adik ini terus rajin ke masjid, antum didoakan oleh para malaikat. Nah, kita yang besar-besar jelas lebih kita akan selalu didoakan oleh para malaikat. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Nah, makanya orang yang sholat itu insya Allah berseri-seri. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan. Nah, ini ada kaitannya juga. Bagaimana kita ya kemudian meraih maqam mahmud, ya, kedudukan yang terbaik, yang terindah, yang terpuji di sisi Allah dan di hadapan manusia. Maka yang pertama Allah berpesan dalam Al-Quran di surah Al-Isra, ayatnya bagaimana Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu. Jadi jamaah dirahmati Allah, ternyata pertama nggih, derajat yang mulia, kedudukan yang terpuji itu diberikan kepada mereka orang-orang yang menjaga sujudnya. Allah akan posisikan dia, Allah akan angkat dia pada maqam kedudukan yang terpuji karena salatnya. Insya Allah kita semua ini ahlus salat. Jangan sampai dengan sengaja meninggalkan salat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang sudah sering kali kita dengar bahwa pembeda, nah ini Pak, pembeda antara orang yang beriman dengan tidak, itu apanya Pak? Apanya Bu? Salat. Kemudian tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, ancamannya Masya Allah, ingkar dia. Nah, dalam kitab Ibadatul Mu'min, bagaimana kemudian seorang hamba itu sampai pada derajat maqam yang terpuji, maka Syekh di sini menuliskan yang pertama adalah bagaimana itu salatnya kita. Salat yang menghantarkan kepada kemuliaan. Salat yang menghantarkan kita kepada meninggalkan yang keji dan mungkar.
Jadi salat yang kita lakukan, kenapa? Bagaimana enggak terpuji orang itu? Karena Allah sudah berjanji, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat memberikan rem, dapat mengontrol, dapat membimbing kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ada rencana-rencana yang enggak baik, ya kan? Karena sholat kita baik, khusyuk, kita jadi dilupakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang enggak baik, dan itu sering berlaku, sering terjadi dan kita rasakan. Awalnya berkeinginan untuk melakukan maksiat, tetapi karena mungkin ada sholat kita yang diterima, akhirnya kita tidak jadi melakukan hasrat maksiat itu. Betul, pernah tidak merasakan panjenengan dibimbing oleh Allah? Ini yang pertama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah jamin sudah mendapatkan derajat kemuliaan, makam yang terpuji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita belajar dari 6 sosok manusia pilihan, manusia agung yang dipilih oleh Allah sehingga ia berada pada makam terpuji. Bukan makam, Mbak, ya. Apa bedanya makam dengan makom? Makom Ibrahim, bukan makamnya Ibrahim. Panjenengan salat itu salat di makam. Bukan makam, itu bahasa Arabnya makbarah, kuburan. Kubur itu bahasa Arab. Makom itu tempat dulu ketika Nabi Ibrahim sedang bersama, nah itu melakukan apa, Pak? Renov, bahasanya bukan renov, ya. Meninggikan Ka'bah, pijakan beliau. Orang alim, pijakannya itu orang yang agung, pilihan Allah, ya. Pijakan kakinya itu pun mulia, karena kakinya itu biasa beranjak kepada hal-hal yang mulia. Sehingga barang siapa yang ada sholat nawafil di sana, masya Allah keutamaannya, kan? Berebut multazam, berebut di makam Ibrahim, berebut di Hajar Aswad. Itu athar, ya, jejak-jejak orang-orang terpilih. Zaman dirahmati Allah, kalau kita menginginkan maqam mahmuda, maka tirulah apa yang Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang pertama, Sayyiduna Nuh alaihissalam. Jadi buah dari sholat beliau, buah dari ibadah sujudnya Nabi Nuh itu adalah berbuah pada bagaimana keteguhan iman serta kesabaran beliau ketika berdakwah. Laqad 'ada qaum Nuh sayyidina Nuh, ya. Wasakhiru minhu a'radu an da'watihi falam yajid ahadan yalja ilaihi illa Allah ta'ala fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Beliau itu sabar terus menyampaikan nilai-nilai dakwah kebaikan, kebenaran, sekalipun pada akhirnya tidak ada, ya, kecuali sedikit yang mengikuti beliau, sehingga beliau mengadu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, yad'u rabbahu bi annahu ghalab wa huwa ghulib maghlub, ya. Berdoa kepada Allah karena merasa bahwa Nabi Nuh ini sudah enggak mampu, kalah. Artinya apa? Dengan apa yang beliau lakukan, beliau merasa sudah enggak mampu. Maghlub itu artinya kalah, ya, kalah dalam percaturan dakwah. Ya, apa kemudian yang terjadi jamaah, ya? Famadza kanatil ijabah? Karena Nabi Nuh adalah orang yang punya kedudukan tertinggi, terpuji di sisi Allah, sebab kesalehan beliau, sebab sholatnya beliau,
sebab pengabdian beliau kepada Allah, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Al-Qamar ayat 11-12. Akhirnya air yang dari langit deras, pancaran mata air yang dari bumi juga deras. Apa yang terjadi? Banjir. Sehingga Allah selamatkan siapa? Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan, wa gharqal kafirun wa naja Nuh wa man ma'ahu minal mu'minin wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Allah kecuali yang sedikit yang bersama beliau, ya. Wa ma amana ma'ahu, tidaklah mengikuti Nabi Nuh kecuali sedikit. Jamaah dirahmati Allah, ini Nabi Nuh. Jadi orang yang terpuji, yang punya derajat kemuliaan di sisi Allah, doanya itu langsung dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Sayyidina Zakaria, bagaimana beliau tidak sama sekali lengah dari ibadah salatnya. Ketika sudah divonis, ya, mahrum, artinya terhalang dari apa? Ya, dari memiliki keturunan, ya, wa kanat imra'atuhu 'aqiran la talid, di mana divonis juga istrinya mandul, ya. Maka kemudian hazina alla yakun lahu walad yarithun nubuwah, sedih larut pilu, tapi tidak melupakan ini salat. Ada kekuatan pada salat, Pak. Makanya kalau ada ada kegelisahan, ada karbun, kuraba, ada derita dalam hidup, wasta'inu bis sabri was salah, ibu. Maka salat menjadi sarana untuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Ini dilakukan Nabi Zakaria. Nah, dengan vonis yang ada, ya kan, beliau tidak, dengan istrinya tidak putus asa, sehingga oleh Allah dijawab doanya orang yang mulia ini, ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami ini berdua saja dengan istri tanpa ada keturunan, Pak. Sedih, Pak. Betapa kami sering mendengar curhatan mereka-mereka teman-teman yang belum dikarunia anak, 5 tahun, 10 tahun menikah, belum juga dikarunia anak, sampai usaha promil, program hamil, puluhan juta habis. Herbal ini itu, konsultasi ke dokter karena ingin memiliki buah hati, nangis, Pak. Karena itu kami berpesan kepada panjenengan, kalau panjenengan punya anak-anak putra-putra yang lucu-lucu, jangan pernah bercerita dengan temannya, sahabatnya yang gak punya anak. Ini pesannya ulama. Orang yang punya anak keturunan banyak, jangan lukai temannya dengan menceritakan anaknya. Begitu juga orang yang punya pekerjaan mapan, kemudian bercerita dia pekerjaannya kepada orang yang sedang nganggur, Pak. Itu sakit. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Jangan pernah bercerita tentang ini itu kepada orang yang gak punya ini itu. Anak saya, ya, yang pertama itu sudah hafal Quran umur 7 tahun, yang satu 10 tahun belum punya anak. Nangis ini. Maka buatlah, ya, keluarga kita itu memberikan kekuatan-kekuatan seperti Nabi Zakaria, saling menguatkan, dikuatkan oleh sahabat-sahabatnya, kemudian disampaikan kepada Allah bahwa tujuan hamba, ya Allah, bukan untuk agar anak nanti memberikan mendapatkan pekerjaan yang sehingga hidupku dijamin oleh anak-anakku, enggak. Tapi apa yang lebih diharapkan oleh Nabi Zakaria, ya Allah, satu aja, titip saya berdoa memohon kepadamu, ya Rabb. Ini sudah tidak mungkin, mustahil dalam hukum medis. Tapi tetap saya optimis, ya Allah, dengan satu permintaan bahwa anak hamba ini untuk pewaris Nabi, pewaris agama.
Dikasih oleh Allah. Siapa keturunannya? Yahya. Nabi Yahya, nabi yang siddiqan nabiyya. Tidak ada pernah nama disebutkan sebelum makhluk-makhluk manusia yang lain kecuali Yahya, seorang putranya Nabi Zakaria. Lam naj'al min qablu samiyya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tidak ada pernah nama Yahya sebelumnya. Yahya sekarang banyak. Ya, Muhammad Yahya, Yahya Waloni, ya, banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua jamaah. Jadi mereka yang kedua, nabi pilihan, hamba pilihan yang memiliki maqam mahmuda karena sujudnya kepada Allah di mihrab. Kita tahu di surat Maryam betapa Nabi Zakaria itu di mihrabnya lama sekali dengan Allah. Siapa yang dibawa asuhan Nabi Zakaria? Siti Maryam. Juga ahli ibadah. Jadi karena itu yang pertama, kalau kita menginginkan maqam tempat terpuji, Allah sampaikan dalam keterangan yang lain, dalam ayat yang lain, yaitu dengan ibadah ya kepada Allah. Ya, dengan ibadah kepada Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Mudah-mudahan jamaah kita semua menjadi orang-orang yang maqam mahmuda dengan cara menjaga ibadah salat kita. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Sulaiman, ya, sebagaimana disebutkan oleh kami tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keluarga Daud dengan kerajaan mulkan azima, dengan pemberian yang luar biasa berupa tahta dari Allah, mulkan azima. Wa kana Sulaiman alaihissalam seorang raja, seorang nabiyan, a'tahu Allah mulkan azima, yang Allah juga berikan kerajaan, kekuasaan, tahta yang agung. Untuk apa semua itu? Ini contoh Pak, dari seorang ya, Zakaria, Nabi Zakaria yang pas-pasan kehidupannya, ya kan? Apa adanya. Kemudian oleh Allah, orang-orang yang kaya, contohlah, tengoklah orang yang seorang figur manusia yang juga dengan kekayaannya justru meraih maqaman mahmuda. Lengkap Allah memberikan contoh. Ayo tengok bagaimana indahnya Quran. Lengkap Allah memberikan percontohan, permisalan. Yang miskin dikasih contoh orang-orang sukses yang miskin, yang terpuji kedudukannya. Yang kaya juga sangat memungkinkan untuk sampai kepada maqam mahmuda, bukan hanya fakir miskin saja. Siapa kita contoh? Bahkan seorang pemimpin sekalipun, sekaliber Nabi Sulaiman yang menaklukkan negeri Sabah serta ratunya sekalian, ya kan? Gitu. Jadi apa yang kemudian ditampilkan oleh seorang Nabi Sulaiman yang berhasil dididik oleh abahnya Daud, ya kan? Nah, jamaah dirahmati Allah, maka ini kemudian ada ujian, ya, ada ujian juga yang Allah berikan. Tidak ada manusia yang dilepas dari ujian, ya kan? Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tahta keujian, dan itu difahami oleh Nabi Sulaiman. Kekayaan adalah ujian, itu difahami oleh Nabi Sulaiman. Fastajaba Allah Ta'ala du'aahu wa lam yu'ta ahadan ba'dah. Allah tidak pernah memberikan semisal dari singgasana dan kerajaan tahtanya Nabi Sulaiman kepada siapapun setelahnya. Tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya diceritakan dalam Quran betapa Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberikan kedudukan yang mulia karena apanya? Syukurnya. Karena syukurnya. Sampai-sampai oleh Allah diabadikan di dua tempat.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Masya Allah Pak, doanya seorang raja Pak, seorang presiden. Ketika oleh Allah dia didudukkan pada maqam muda, maka yang keluar dari doa lisannya dan perilakunya adalah perilaku dan kata-kata yang terpuji. Nah, kekayaan yang melimpah yang dia miliki oleh Allah disampaikan kepada Allah sang pemberi kekayaan itu. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, kata beliau. Apa Rabbi auzi'ni? Ya Allah, anugerahkan kepada hamba, auzi'ni, anugerahkan kepada hamba apa? Sifat, lisan, diri, tubuh, badan, anggota tubuh dan keluarga yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu ini. Dikasih anak bersyukur, dikasih rumah bersyukur, dikasih pekerjaan bersyukur. Disyukuri dengan apa? Kemudian a'mala salihan tardha, dengan pekerjaan anak dan apa yang dimilikinya oleh kita semua dan oleh Nabi Sulaiman, dibuat lompatan, dibuat sarana, dibuat media, dibuat wasilah untuk melakukan beramal saleh. Nah itu, untuk beramal saleh. Dan ini Nabi Sulaiman tidak keluar dari barometer ini, ya. Kemudian beliau meminta, ya Allah, masukkan hamba ke dalam rahmat-Mu dan masukkan hamba menjadi bagian dari bersama orang-orang yang soleh. Wah, indah. Silakan nanti ini dihafalkan Bu, di surat An-Naml Bapak ayat 19. Kemudian yang kedua, beda redaksinya. Kalau di sini wadkhilni bi rahmatika, kalau yang di ayat yang wa aslih li, ya sebentar kami carikan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang ayat di surat yang lain. Nah, ada doa, ada taubatnya, kemudian ada berserah dirinya kepada Allah, yang di ayat yang lain ya. Satunya di An-Naml, satunya kok kami lupa ini, ya Allah. Padahal ini tentang wasiat. Yang pertama wasiat, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu tentang berbakti kepada orang tua, kemudian sujud syukur dengan beberapa nikmat, termasuk nikmat hadirnya orang tua yang salih dan salihah. Ya, nanti kami carikannya, kami lupa ini di surat apa ini. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Ngeblank Pak saya ini Pak, jadi lupa ini. Surat apa Pak? Asy-Syu'ara. Betul? Pak Ngalil bilang Asy-Syu'ara. Bukan Pak Ngalil. Ada yang bawa Android, bisa dibantu Pak Maulana. Rabbi auzi'ni, panjenengan ketik Rabbi auzi'ni gitu, keluar dua-duanya. Bukan. Baik, kita lanjutkan nggih. Kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau sudah semakin tua ya kayak gini lah. Lupa-lupa. Jadi Nabi Sulaiman ya. Kemudian apa
yang ditunjukkan yang kedua rasa syukurnya itu begini Pak, Nabi Sulaiman itu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Nah, itu. Jadi pemberian yang dahsyat yang luar biasa itu ya, tentara dari manusia bahkan dari jin itu dimiliki. Permata dari mutiara kedalaman lautan itu semua pasukan jin. Ya. Tapi masya Allah, kekayaan yang dimiliki itu kemudian ya Allah, ini anugerah karunia darimu yang kau berikan kepadaku untuk mengukur sejauh mana, menguji syukur enggak atau ingkar. Karena itu banyak mobil-mobil sekarang Pak Ngalil di belakang itu ditulis hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ya Bu, pernah enggak lihat mobil hadza min fadli rabbi? Ya, itu doanya Nabi, itu pengakuannya Nabi Sulaiman. Ketika membaca itu, wah ini mobil anugerah dari Allah. Jangan sampai berjalan ke jalan yang batil. Di rumah hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Rumah megah ini, istana ini adalah karunia dari Allah, disyukuri enggak? Nah, itu. Perlu itu ditulis. Al-Qur'an ayat-ayatnya tertulis begini. Perlu dipindah ke dinding-dinding, perlu dipindah ke mobil kita. Jamaah dirahmati Allah, yang ketiga Nabi Sulaiman kaya terpuji, kedudukannya mulia. Kemudian yang ketiga empat adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Panjenengan kerso, panjenengan perso, faham enggak kehidupan Nabi Ibrahim bagaimana? Bergelimang dengan harta? Bu, Nabi Ibrahim dengan Sarah, dengan Siti Hajar bergelimang harta bukan? Baca sejarah Bu, di Quran. Saat beliau mendapat panggilan amanah dakwah dari Allah, pamitan kepada istrinya siapa? Hah? Pamitan kepada siapa? Hajar nama Sarah. Siti Hajar itu ummiknya siapa? Nabi. Kemudian Siti Sarah umminya, oh ya gak lupa, Ishak, bukan Ishak, kalau Ishak pelawak, Ishak. Iya. Ishak pelawak, Ishak, Nabi Ishak. Betul Bu ya. Siti Hajar putranya, putra dari Siti Hajar siapa? Siti Sarah. Berarti siapa duluan nih? Yang lahir duluan siapa? Bingung Ibu ya. Yang gini-gini kakinya keluar zam-zam tuh siapa? Yaitu putranya siapa? Nah berarti yang dipamiti ditinggal itu siapa? Yang ditinggal sama Nabi Ibrahim dalam waktu yang lama itu siapa? Ingin seperti Siti Hajar? Masya Allah berat Bu. Ujiannya Siti Hajar berat. Punya anak bayi ditinggal, kemudian ditaruh di tempat yang perekonomian belum pulih, belum ada kehidupan, bahkan zara' kata bahasa Quran dalam surat Ibrahim ya, di tanah tandus gersang, ghairi dzi zar'in, tak ada tumbuhan sedikit pun. Bayangkan bagaimana pilunya seorang istri. Itu baru cocok kalau dijadikan judul sinetron, suara hati seorang istri. Lo Indosiar suara hati seorang istri, isinya begitu. Kalau Siti Hajar itu pas suara hati seorang istri, bagaimana kemudian menahan sabarnya, sedih ditinggal sang kakanda Ibrahim tersayang. Ibrahim menangis. Apakah ini adalah panggilan dan perintah dari Allah Tuhanmu? Naam. Iya wahai istriku, ini perintah Allah. Kalau begitu silahkan lanjutkan.
Saya bersama Ismail di sini tetap menjaga aurat, menjaga kehormatan diri, menjadi semua keluarga yang maqaman mahmuda. Maka kesimpulan dari sini jamaah, yang pertama untuk sampai kepada maqaman mahmuda, salat. Yang kedua adalah menjaga kehormatan, iffah, termasuk menjaga hijab, menjaga aurat bagi para wanita agar sampai pada maqam mahmuda. Kenapa demikian? Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26-27. Masih lanjut Pak ya, sedikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Jangan dibuat main-main masalah pakaian deh Pak ya, Ibu, wahai para putri-putri solihah ya, anak-anak adik-adik ya, nanti sampaikan ke mbak-mbak gitu. Bapak Ibu, jadi berpakaian ini bukan persoalan sepele. Sekali lagi sampai Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 26, wahai anak-anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah telah menyediakan, menurunkan bentuk pakaian yang bagaimana? Yuwari sawatikum warisha, yang bisa menutupi su. Kalau itu dibuka maka akan menjadi su, menjadi kejahatan. Kalau itu terbuka akan menjadi maksiat, sayyi, keburukan. Anda tidak merasakan buruk, tapi orang yang menatap Anda kemudian menjadi fitnah dan dosa bagi si dia. Karena itu Allah memperhatikan betul, walibasut taqwa dzalika khair. Kenapa ini kemudian mereka yang menjaga auratnya masuk pada maqam mahmuda? Karena itu prinsip untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dzalika min yang kedua ya. Dzalika min ayatillah. Yang selanjutnya Allah mempertegas firman-Nya. Jangan disepelekan ya. Pakaian itu adalah bentuk dari tanda kekuasaan Allah. Bu, Pak, Allah hanya memakai kata-kata ayat itu pada peristiwa-peristiwa penting. Contoh, nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayat. Diulang lagi, sudah wa min ayat, ditutup lagi la ayat. Cek di surat Ar-Rum. Ini bisa dibaca oleh petugas-petugas KUA, khatib khutbah nikah. Allah tidak pernah mempergunakan ayat ini kecuali pada hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian dari umat, termasuk persoalan pakaian. Sehingga apa kemudian dalam ayat 27-nya, wahai manusia, la yaftinannakumus syaitan, jangan kemudian terjadi lagi apa yang telah terjadi kepada abawaikum, nenek moyang kamu Adam dan Hawa, akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Allah kemudian mewanti-wanti, wahai manusia, generasi pemuda-pemudi, utamanya wahai para wanita yang seluruh tubuhnya adalah kehormatan, yang seluruh tubuhnya adalah kemuliaan. Jangan terjadi lagi fitnah yang menimpa kepada kedua
nabi, yaitu kedua bapak nenek moyangmu, yaitu Nabi Adam dan keluarga. Itu sebagai peringatan. Karena apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin-jin itu dapat melihat dan memantau manusia kita semua, sementara kita tidak melihat, bisa mampu menjangkau dan melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Setan-setan itu dijadikan aulia, keroni orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang pertama, untuk menuju maqam mahmuda, kita, istri, keluarga, anak putu kita sampai pada derajat maqam mahmuda, ayo sama-sama ciptakan nuansa salat. Yang kedua adalah nuansa menutup, menjaga, menghijab aurat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Nabi Ibrahim tadi, kembali kepada manusia pilihan yang Allah angkat pada maqam mahmuda, Nabi Ibrahim. Istrinya Masya Allah berjuang bersama beliau. Lahirlah Nabi yang mulia Ismail. Lahirlah Nabi yang mulia dari istri Sarah, Siti Sarah, Ishak. Semua menjadi Nabi, semua menjadi manusia yang dimuliakan, terpuji hidupnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima jamaah, Sayyidina Ayyub alaihissalam. Lengkap Pak. Yang hidupnya biasa saja, ya. Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman yang luar biasa, ya, the have. Kemudian oleh Allah dicontohkan, ini manusia juga bersahaja, kemudian penyakitan, dalam tanda kutip, sakit. Yang lama Nabi Ayyub, yaitu dengan borok yang berkepanjangan, sehingga keluarganya lari, anak-anaknya juga lari menjauh. Tapi dia kemudian tidak lari, justru mendekat kepada Allah. Sehingga oleh Allah dipanggil, wah ini hamba yang terpuji. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Al-Anbiya 84. Karena hamba ini adalah hamba yang terus memuji kepada Allah. Hamba ini adalah hamba yang masuk pada predikat posisi hamba yang terpuji, maka oleh Allah diijabah doanya. Kemudian yang terakhir jamaah, ini sudah jelas, ya, maqam mahmuda, hamba Allah yang telah Allah jamin pada tempat yang terpuji, Sayyidil Bashar, Sayyidina Muhammad, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau? Ilaikum hadhil qissah. Mari kita fokus, mari kita mencermati kisah ini, kisah yang penuh berkah, kisah yang menjelaskan bagaimana Allah kemudian tidak menolak doa beliau, tidak menolak setiap pinta yang dialamatkan, ya Rasulullah bantu hamba, ya Rasulullah bantu keluarga hamba, doakan ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertengadah tangan mengangkat, Allah ijabah. Karena Nabi ini adalah orang yang mulia. Salah satu contoh Pak, sedikit. Ketika Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tahu bahwa umminya Abu Hurairah ini belum beriman, masih pada agama sebelumnya. Kemudian datang Abu Hurairah kepada Rasulullah menghadap, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyahdiya ummi. Wahai baginda Nabi, mohon ya Allah, mohon ya wahai Nabi baginda, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada ibuku.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah washrah sadraha lil Islam. Ya Allah, kemudian beliau mendoakan, ya Allah, tunjukilah ya Allah jalan yang terang, petunjuk kepada Ummu Abi Hurairah, temanku, sahabatku ini. Bukakan, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Fastabshara Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi du'ain Nabi. Maka Abu Hurairah, masya Allah, bahagia dengan doa beliau. Apa yang terjadi jamaah? Umminya langsung bersyahadat. Masya Allah, labbaik, ya, labbaik, ya. Kemudian faqalat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Umminya kemudian bersyahadat, menangis, ya. Abu Hurairah menangis bahagia. Zaman dirahmati Allah, begitulah beberapa profil sosok pilihan manusia, pilihan Allah yang menempati tempat maqam mahmuda karena kesalihannya, karena ibadahnya, ya, karena bimbingannya terhadap keluarganya, karena kesabaran dan ketabahannya, karena syukurnya kepada Allah. Lengkap. Jadi contoh-contoh tadi, keenam contoh tadi lengkap. Dari mulai yang biasa, dari yang kaya, kemudian yang ditimpa sakit, ujian sakit lama, dan Nabi Muhammad yang terakhir, ya, lengkap. Contoh yang telah diberikan oleh Al-Quran kepada kita semua untuk sampai kepada derajat maqaman mahmuda. Sebagai muhasabah diri kita semua, mudah-mudahan kita semua bertambahnya usia, berapapun usia kita, oleh Allah dibimbing untuk sampai kepada derajat yang mulia, yang terpuji. Istiqamah adalah kuncinya. InsyaAllah kita akan meraih tempat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini yang bisa kita sama-sama tadabbur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Waktu yang mustajabah antara Isya, Maghrib, ya, iqamah dan adhan, antara Maghrib ke Isya, ada banyak fadilah yang telah Allah janjikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mari kita akhiri majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.